Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira ma ba'du. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah sekarang kita berada di bulan Dzulhijjah, yang mana bulan Dzulhijjah ini merupakan bulan yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala telah jadikan sebagai bulan haram. Apa yang dimaksud dengan bulan haram? Bulan haram adalah bulan yang dihormati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasyuhuri 'indallahi isna asyara syahran fi kitabillah." Sungguhnya bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang telah tertulis dalam kitab, yaitu Al-Quran, yang telah ditetapkan berjumlah 12 bulan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Minha arba'atun hurum." Dan di antara bulan-bulan yang 12 itu ada 4 bulan yang haram, yaitu bulan yang dimuliakan. Maka bulan Dzulhijjah merupakan salah satu di antara bulan-bulan haram. Bulan Dzulhijjah merupakan bulan yang mulia, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikannya sebagai bulan yang istimewa. Dan lebih istimewa lagi adalah ketika bulan Dzulhijjah berada pada 10 hari pertama. Dan kita alhamdulillah saat ini berada pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, lebih tepatnya tanggal 2 Dzulhijjah 1441 Hijriah. Lalu apa kemuliaan dan keistimewaan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Beliau bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallahi minal ayyamil ashar." Tidak ada suatu hari atau dari semua hari yang mana di dalamnya terdapat amalan saleh, yang mana amalan saleh itu lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali hari-hari itu adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah hari yang istimewa, yang amalan soleh di dalamnya merupakan keistimewaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Maka sahabat sampai terheran-heran dan mereka bertanya kepada Nabi, "Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, sampai-sampai jihad fi sabilillah kah? Apakah amalan yang mulia di bulan Dzulhijjah itu mengalahkan jihad fi sabilillah? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walal jihadu fi sabilillah." Ya, begitu pula dengan jihad fi sabilillah. Maknanya apa? 10 hari pertama di bulan Ramadan, setiap amalan-amalannya itu pahalanya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai mengalahkan pahala jihad fisabilillah. Dan ini menunjukkan keistimewaan yang sangat besar bagi seorang muslim yang mau memanfaatkan usianya untuk beramal soleh, terutama di 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa banyak melakukan amalan-amalan soleh di dalamnya dan berkontinu di atasnya, istiqomah di atasnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita agar supaya kita banyak beramal soleh, seperti memperbanyak puasa, baik dari tanggal 1 sampai tanggal 9, yaitu puasa-puasa yang sifatnya sunnah. Memperbanyak karena sungguhnya bulan-bulan haram, setiap amalan soleh pasti dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan-amalan yang istimewa pula selain berpuasa di bulan Dzulhijjah ini, terutama di 10 hari pertama, seperti halnya yaitu beramal soleh membaca Al-Quran, kemudian memperbanyak tahmid, tahlil, kemudian takbir, ya tasbih, serta zikir-zikir yang lainnya atau amalan-amalan lisan. Maka para sahabat, ya, salah satu kebiasaan mereka adalah senantiasa bertakbir, memperbanyak takbir ketika sudah memasuki awal bulan Dzulhijjah. Mereka bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memperbanyak takbir tersebut. Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dan ini adalah takbir yang senantiasa dilakukan oleh para sahabat dan orang-orang salaf terdahulu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, memperbanyak salat-salat sunnah selama salat sunnah tersebut tidak dilakukan di waktu-waktu yang terlarang. Maka memperbanyak salat sunnah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah begitu berharga dan begitu istimewa. Maka perbanyaklah salat sunnah seperti halnya salat-salat yang lainnya. Kemudian memperbanyak sedekah, yaitu baik sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan seperti fakir miskin, ya, ataupun yang lainnya, atau bersedekah kepada
fi sabilillah, yaitu jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti kepada lembaga pendidikan, bersedekah kepada kemakmuran masjid, bersedekah untuk pendidikan dan yang lainnya, bersedekah untuk pondok ataupun yang lainnya, maka ini merupakan sedekah yang besar, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, terutama di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian ketika sudah masuk tanggal 9 Dzulhijjah, maka di sini kita disyariatkan ketika kita tidak dalam kondisi haji atau tidak wukuf di Arafah, disyariatkan bagi kita untuk puasa Arafah, ya, untuk puasa Arafah. Yang mana dalam sebuah hadis, sekalipun ini masih diperselisihkan oleh para ulama antara kedhaifannya atau kehasanannya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalam hadis tersebut disebutkan bahwasannya puasa Arafah itu dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimana rahimakumullah, setelah tanggal 9 puasa Arafah, maka ketika tanggal 10 Dzulhijjahnya kita bersama kaum muslimin di seluruh dunia merayakan hari raya Idul Adha dengan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dilanjutkan selepas sholat itu yaitu menyembelih hewan kurban sebagai bentuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar," dan dirikanlah salat untuk Rabbmu, kemudian kalian berkurbanlah, yaitu berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimana rahimakumullah, tidak sekedar itu, masih banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan, baik itu amalan-amalan lisan ataupun amalan-amalan berupa anggota badan kita, agar supaya kita senantiasa bisa memanfaatkan waktu kita. Marilah kita senantiasa minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala serta taufiknya, agar supaya kita mudah untuk melakukan amalan saleh, terutama di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, dan agar supaya kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita dan memberikan motivasi agar supaya kita banyak melakukan amalan saleh. Cukup sekian dari kami. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.